Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di dalam konten cerita wayang. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengklik video ini dan selalu menunggu daripada cerita selanjutnya. Dan ribuan terima kasih juga kami ucapkan kepada teman-teman yang sudah memberikan dukungan dengan like, subscribe, serta komen, serta membagikan video ini sebanyak-banyaknya. Dan tidak lupa pula kita terus berikan dukungan kepada channel ini supaya bisa lebih giat dan lebih bersemangat di dalam membagi cerita-cerita selanjutnya. Baik teman-teman, kita akan melanjutkan daripada cerita yang sebelumnya dan kita akan simak bersama-sama. Kisah akan kita mulai yaitu dari Sawarga Maniloka, yaitu Otipati Jagatnata Batara Guru sedang mengadakan pertemuan bersama para dewa. Hadir juga di sana Resi Panji Nerada, Batara Bayu, Batara Indra, Batara Brahma dan yang lainnya yang kemudian ingin membicarakan tentang seseorang yang datang untuk melamar Dewi Supraba. Tak lama berselang beberapa hari yang lalu, datang seorang Prabu yang bernama Prabu Kunjara Kresna. Prabu Kunjara Kresna adalah berasal dari negara Manimantaka yang datang ke Sawarga Maniloka untuk melamar Dewi Supraba. Yang kemudian Batara Guru pun menolak keinginannya dan kemudian terlihat marah dan mengancam kepada Sawarga. Dan buntut dari semua itu akhirnya diadakanlah sebuah gempungan di Sawarga Maniloka dan memungut saran kepada para dewa hal apa yang harus kita lakukan untuk menanggulangi dari ancaman Prabu Kunjara Kresna. Dan kemudian Resi Nerada pun menyarankan kepada Batara Guru untuk melihat hal apa yang akan dilakukan, yaitu di dalam kaca Trenggana. Dan terlihatlah di dalam kaca Trenggana oleh Batara Guru bahwa hal kejadian yang akan menimpa Sawarga Maniloka dari ancaman Prabu Kunjara Kresna harus diatasi oleh seorang resi yang masih muda. Dan ternyata seorang pemuda yang ditujukan oleh kaca Trenggana adalah Bambang Sakri. Bambang Sakri adalah merupakan anak dari Resi Sakutrem dengan Dewi Nilawati. Kemudian Resi Nerada ditunjuk oleh Hyang Otipati Jagatnata untuk meminta kepada Bambang Sakri agar bisa dibawa ke Sawarga dan menghadapi Prabu Kunjara Kresna. Dan kemudian Resi Nerada pun pergi menuju Padepokan Satarengga. Dan kemudian tibalah Panji Nerada ke dalam Padepokan Satarengga. Di sana ada Resi Manumayasa dan Resi Sakutrem serta tak lupa Bambang Sakri. Kemudian Panji Nerada pun menghaturkan atau menceritakan apa yang dialami oleh Sawarga Maniloka. Narada kemudian meneruskan bahwasanya Hyang Otipati Jagatnata membutuhkan Bambang Sakri untuk membantu di Sawarga. Prabu Kunjara Kresna yang nantinya akan datang ke Sawarga hanya bisa dihadapi oleh Bambang Sakri. Dan setelah mendapatkan persetujuan yaitu dari Resi Manumayasa dan Resi Sakutrem, Bambang Sakri pun bisa ikut bersama Resi Nerada menuju ke Sawarga Maniloka. Dan benar saja, sesampainya Bambang Sakri dan Resi Nerada ke Sawarga Maniloka, Prabu Kunjara Kresna membawa para pasukannya untuk membuat perhitungan di Sawarga Maniloka. Kemudian Otipati Jagatnata pun membuat persiapan, yaitu mempersiapkan pasukan Dorantaka di Sawarga Maniloka demi menjaga keamanan. Kemudian Bambang Sakri pun diikut sertakan untuk menghadapi Prabu Kunjara Kresna. Lalu kemudian pertempuran dahsyat pun terjadi hingga pertempuran itu pun mengguncangkan langit dan bumi. Prabu Kunjara Kresna yang langsung dihadapi oleh Bambang Sakri ternyata memang sangat luar biasa dan sakti mandraguna. Bambang Sakri sangat kewalahan melawan Prabu Kunjara Kresna dan begitupun Prabu Kunjara Kresna. Mereka berdua seimbang dalam pertarungan dan kemudian Bambang Sakri pun berhasil terkulai lemah. Bambang Sakri yang berhasil dilemahkan kemudian mengeluarkan sebuah senjata. Panah itu adalah panah Brahma Medal yang kemudian segera diluncurkan menuju ke Prabu Kunjara Kresna.
Prabu Kunjara Kresna yang tidak dapat melihat dan tidak dapat mengelak dari panah-panah Brahma Medal kemudian tertusuk di bagian jantung dan mati seketika. Setelah Prabu Kunjara Kresna mati tertancap panah, kemudian pasukan dari Kunjara Kresna pun kabur kocar-kacir, dan kemudian sang patih pun, yaitu Patih Hiraya, tertangkap oleh Bambang Sakri dan dibawa ke hadapan Batara Guru. Di hadapan Batara Guru sendiri kemudian sang Patih Hiraya mengaku menyesal dan tidak akan pernah berbuat kejahatan kembali. Dan dengan kewelas asihan Batara Guru, kemudian Patih Hiraya pun dimaafkan dan dikembalikan ke alam dunia, ke negaranya kembali. Dan begitulah peran daripada Bambang Sakri yang berhasil menyelamatkan atau kembali mententeramkan Sawarga Maniloka dari ancaman Prabu Kunjara Kresna. Dengan begitu Bambang Sakri dapat mendali jasa, yaitu dari Sawarga Maniloka. Bambang Sakri pun kemudian pulang kembali ke pertapan Satarengga. Kemudian cerita akan berubah, yaitu di negara Tabela Suket yang dipimpin oleh Prabu Partawijaya. Prabu Partawijaya sedang mendatangkan sang patih, yaitu Patih Serenggapati dan Tumenggung Serenggabadra. Sang Prabu kemudian menanyakan atau menceritakan keresahannya selama ini, yaitu tentang putrinya yang bernama Dewi Sati. Dewi Sati sedang merasakan jatuh cinta kepada seorang pria, yang dimana seorang pria itu dia temui di dalam impian. Sang Prabu yang merasa bingung karena tidak tahu di mana adanya sang satria ini dan hanya tahu dari namanya. Nama dari sang satria adalah Bambang Sakri yang sangat dicintai oleh Dewi Sati seketika ketika dia temui di dalam impian, dan tidak mau melihat putrinya menderita. Kemudian sang Prabu Partawijaya pun mengutus sang Patih Serenggapati untuk mencari kemanapun keberadaan daripada Bambang Sakri. Karena rasa cintanya kepada sang putri, kemudian sang Patih Serenggapati pun pergi mencari di mana satria yang bernama Bambang Sakri, dan sang patih pun pergi meninggalkan negaranya. Kemudian di tengah hutan, Bambang Sakri sedang berburu dan sedang menikmati alam bersama para pawongan. Dan tiba-tiba seperti sudah ditakdirkan oleh waktu, sang patih pun, yaitu Serenggapati, melihat seseorang dan hendak turun untuk bertanya. Dan ketika turun, Serenggapati pun bertemu dengan Bambang Sakri yang kemudian bertanya tentang daerah ini. Bambang Sakri pun kemudian memperkenalkan diri bahwasanya dia adalah Bambang Sakri. Kemudian sang patih pun terkaget-kaget bahwa melihat dan mendengar bahwa orang yang selama ini dia cari tanpa tahu kemana harus dia pergi ternyata ada di hadapannya sendiri. Kemudian sang Serenggapati pun menceritakan bahwasanya putri dari sang raja, yaitu Prabu Partawijaya, sedang jatuh cinta kepada dirinya. Putrinya yang bernama Dewi Sati jatuh cinta setelah bertemu dengan Bambang Sakri di dalam impian, dan kemudian sang patih pun menceritakan kepada Bambang Sakri. Bambang Sakri yang seketika tidak percaya mendengarkan cerita itu karena terkesan dibuat-buat, kemudian tertawa. Sang patih pun kemudian mengajak Bambang Sakri untuk terbang bersamanya menuju negaranya, yaitu negara Tabela Suket. Namun kemudian Bambang Sakri tentu saja menolak karena khawatir cerita tersebut adalah cerita yang dibuat-buat. Lalu kemudian sang patih pun memaksa Bambang Sakri, dan akhirnya Bambang Sakri pun melakukan perlawanan dan pertarungan pun terjadi antara mereka berdua. Namun yang terjadi adalah Bambang Sakri menguasai pertarungan dan sang patih tidak bisa menghadapi kesaktian daripada Bambang Sakri. Bambang Sakri yang berhasil mengungguli Patih, dan sang patih pun kalah dalam beberapa serangan melawan Bambang Sakri. Sang patih pun kemudian bersembunyi di antara semak-semak dan kemudian menggunakan ajian sirap Megananda yang membuat Bambang Sakri kemudian tertidur. Dan di antara tertidurnya Bambang Sakri, sang patih pun kemudian membawa Bambang Sakri ke negara Tabela Suket.
Di negara Tabela Suket, kemudian Sang Prabu Partawijaya pun sangat senang melihat Bambang Sakri berhasil dibawa oleh Patih Srenggapati. Namun kemudian ketika Bambang Sakri dibangunkan, dia pun kaget berada di sebuah istana siluman. Melihat perwujudan dari Raja Negara Tabela Suket adalah Prabu Partawijaya yang memiliki sihung dan merupakan perwujudan raksasa, kemudian kaget. Sang Prabu Partawijaya menawarkan anaknya untuk dinikahi oleh Bambang Sakri. Bambang Sakri kemudian menolak tentu saja dan dengan enggan untuk dipertemukan dengan sang putri. Namun ketika sang Prabu mendatangkan anaknya yaitu Dewi Sati yang merupakan memiliki paras yang sangat cantik, kemudian Bambang Sakri pun jatuh cinta seketika. Dan dengan begitu Bambang Sakri pun kemudian dinikahkan dengan Dewi Sati. Dan begitulah dengan menikahnya yaitu Bambang Sakri dengan Dewi Sati, tentu saja nantinya akan melahirkan seorang anak yang kita kenal. Anak itu adalah Bambang Palasara yang nantinya akan kita ceritakan, yang memiliki kisah di negara Wirata. Dan kisah kita akan semakin dekat dengan leluhur para Pandawa Kurawa. Baik teman-teman, terima kasih yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir dan terus menunggu daripada cerita selanjutnya. Terus saksikan dan berikan dukungan kepada channel ini dengan like, subscribe, serta komen, dan bagikan video ini untuk pengetahuan yang lebih lanjut. Tetap saksikan channel ini dan terus berikan dukungan. Kita akan ketemu lagi di dalam video selanjutnya. Sampai jumpa.